Kenapa peradaban Romawi bisa bertahan selama ribuan tahun? Di zaman kuno Romawi sangat dominan dan mempunyai wilayah yang luas, dari Eropa sampai ke Afrika dan Timur Tengah. Apa yang membuat mereka bisa melanglang buana menaklukkan berbagai wilayah atau kerajaan dan peradaban di zaman kuno? Salah satunya adalah taktik militer mereka merupakan yang terbaik di zamannya. Romawi bisa dikatakan selangkah lebih maju dari para pesaingnya dalam soal militer. Prajurit Romawi merupakan militer profesional. Dibandingkan dengan lawan-lawannya, yang kebanyakan milisi bersenjata yang punya pekerjaan lain seperti petani dan warga biasa yang dipanggil oleh rajanya untuk berperang. Serta prajurit kesukuan yang berperang demi sukunya dan rampasan perang. Reformasi militer Romawi menghasilkan evolusi taktik infanteri yang solid dan jenius. Taktik ini juga dibarengi oleh logistik terbaik di zaman kuno, yang memampukan Romawi bertempur dimanapun. Di zaman kuno juga ada peradaban yang punya militer tangguh seperti pasukan Alexander the Great, Mesir kuno, Persia, Kartago, dan sebagainya. Namun kesuksesan jangka panjang dan mendalam seperti Romawi jarang terjadi. Kita langsung membahas garis besar taktik Romawi dalam bertempur. Legiun Romawi bertempur menggunakan baju besi, pedang dan perisai. Perwira dan jenderal Romawi adalah pemberi perintah yang sangat kompeten, mereka dilatih untuk bisa membaca arah pertempuran, kondisi medan, menaikkan moral pasukan. Kemenangan Romawi ditentukan oleh perintah mereka baik menyerang, bertahan dan melakukan manuver. Infanteri Romawi adalah satu kesatuan, yang dilatih mendengar perintah, trompet, aba-aba yang diberikan perwira mereka. Akibatnya infanteri Romawi maju dengan keheningan yang menakutkan, karena mereka memasang telinga untuk mendengarkan perintah. Jadi tidak ada pergerakan yang tanpa perintah atau mundur massal yang sering terjadi dalam prajurit di zaman kuno. Jadi koordinasi antar perwira dan prajurit membutuhkan latihan dan disiplin yang sangat tinggi, kesalahan memberikan dan mendengarkan perintah tidak bisa ditoleransi. Setelah legiun diperintahkan bertempur, mereka maju dengan kolom standar 3 baris bisa juga 10 baris, yang panjang masing-masing baris bisa 1,5 km. Tergantung situasi. Didahului pengumpulan informasi intelijen tentang keadaan musuh, bisa dengan mengirimkan pasukan pengintai, penculilkan pasukan musuh, intimidasi penduduk lokal untuk memberikan informasi. Intinya mencari kelemahan lawan. Setelah musuh diketahui, barisan pertama maju untuk melakukan serangan. Biasanya barisan depan diisi infanteri ringan yang akan melemparkan lembing mereka secara serentak ke arah pasukan musuh. Setelah itu mereka mundur secara teratur melalui celah di antara barisan kedua. Karena terlatih tidak terjadi kepanikan. Barisan kedua diisi infanteri berat, bersenjatakan pedang dan perisai. Taktik ini sangat sulit untuk ditiru oleh lawan mereka di zaman kuno, karena pasukan yang mundur ke belakang bisa sangat meruntuhkan moral prajurit di medan tempur di zaman kuno atau bertabrakan dengan pasukan di barisan kedua yang maju. Setelah barisan kedua bertempur, misal sekitar 20 menit tergantung perwira yang mengamati pertempuran, barisan kedua diberi aba-aba mundur dengan trompet atau tanda lainnya, mereka mundur dengan koordinasi yang terlatih. Barisan ketiga maju, sampai barisan keberapapun, misal sampai barisan kelima. Barisan yang mundur boleh istirahat dan mengobati yang luka. Setelah barisan kelima mundur, diulang lagi barisan pertama maju lagi, begitu seterusnya. Sampai musuh kelelahan dan musuh menyangka pasukan Romawi tidak ada habisnya. Manuver tentara Romawi sangat rumit dan sulit ditiru oleh pesaingnya. Dipenuhi debu ribuan tentara yang bergerak ke tempatnya, dan teriakan para perwira yang bergerak ke sana kemari saat mereka berusaha menjaga ketertiban. Gambar ini adalah formasi standar Romawi. Barisan pertama infanteri ringan, diikuti di belakangnya infanteri berat 3 baris. Ini manuver yang dilakukan setelah bentrok dengan formasi musuh. Ini formasi yang lebih rumit. Formasi baji runcing, memfokuskan menghancurkan garis tengah formasi musuh, dengan sayap menjaga kiri dan kanan. Formasi bertahan legiun Romawi, garis diperpanjang, apabila pasukan lawan lebih banyak dan sayap Romawi akan mencoba menjepit musuh. Formasi taktik Cannae, ini sangat terkenal dalam militer, formasi tengah dibiarkan lemah untuk memancing musuh menyerang, namun kedua sayapnya sangat kuat dan akan menghancurkan pasukan musuh yang terpancing. Formasi taktik Zama atau formasi lubang, formasi ini sangat beresiko, namun bertujuan memancing gajah perang yang banyak digunakan oleh musuh Romawi di timur, untuk masuk ke lubang atau jarak yang berjauhan antar formasi infanteri berat Romawi, dan mengusir gajah tersebut keluar medan tempur. Formasi sayap kanan yang kuat,
bertujuan mematahkan sayap kiri musuh dan menggulung formasi lawan dari belakang. Formasi sayap terlindung, satu sisi dari sayap dilindungi oleh alam, seperti lereng bukit, danau, sungai. Sisi lainnya diisi dengan kekuatan penuh. Itulah sekelumit taktik infanteri Romawi di zaman kuno. Walaupun formasinya bisa ditiru oleh pesaingnya, namun yang membedakannya Romawi mampu secara fleksibel mengubah formasi tersebut sesuai situasi medan tempur dengan efisien dan efektif. Romawi terkenal dengan infanterinya yang tangguh namun pasukan kavalinya tidak begitu berperan dalam medan tempur. Romawi pernah jadi bulan-bulanan kerajaan Parthia dan Kartago yang terkenal pasukan kavalinya. Namun lambat laun Romawi mencari kelemahan musuhnya dan mengalahkan mereka. Pertahanan infanteri Romawi saat menghadapi pasukan kavalri musuh adalah formasi persegi panjang. Infanteri membentuk barisan persegi panjang dengan tombaknya siap mencabik kuda dan penunggangnya. Di tengahnya ada pemanah Romawi yang akan menghabisi kavalri musuh tanpa hambatan. Di lain waktu kita bahas logistik Romawi. Teknik pengepungan, senjata dan artileri kuno seperti ketapel, panah, dan sebagainya.